Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan kami dari kelompok 5 memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai analisis dari PT Indofood Sukses Makmur. Tugas ini diberikan oleh Ibu Yasmin Khairunisa Muchtar sebagai ujian akhir semester Prodi D3 Keuangan, Stambuk 2020. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Pratio Indah Sekarwati dengan NIM 2021010111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Prayogi, NIM 2021010002. Halo, perkenalkan nama saya Laura Sibarani dengan NIM 202101018. Perkenalkan nama saya Gesri Anto Sitanggang dengan NIM 2021011037. Hai, saya Ahmad Rifali Pasaribu dengan NIM 2021011027. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama profil dari perusahaan, yang kedua adalah SWOT analisis dari perusahaan, dan yang ketiga adalah rekomendasi dari kami untuk perusahaan. Mari kita bahas materinya. Baik, saya akan membahas tentang profil PT Indofood Sukses Makmur. Nah, PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang sukses di pasaran internasional. PT Indofood Sukses Makmur atau biasa disebut dengan PT Indofood merupakan salah satu produsen makanan dan minuman didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Dan pada tanggal 5 Februari tahun 1994, PT Pangan Jaya Inti Kusuma ini berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Adapun visi dan misi daripada PT Indofood ini adalah visi perusahaan tersebut adalah a total food solution company. Sedangkan misi daripada perusahaan tersebut adalah yang pertama memberikan solusi berkelanjutan dan kebutuhan pangan. Yang kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Yang ketiga adalah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan serta berkelanjutan nilai-nilai pemangku kepentingan. Nah, Indofood merupakan salah satu perusahaan yang berasal dari Indonesia yang memproduksi mie instan yang paling terkenal yaitu Indomie. Berikut adalah profil Indomie tersebut. Perusahaan pada PT Indofood ini tidak hanya beroperasi pada pasar lokal saja, melainkan pada pasar internasional. Hal ini dimulai dengan mengekspor mie instan ke berbagai negara ASEAN hingga ke Australia, Jerman, Inggris, dan Belanda. Kini mie instan ini sangat mudah ditemukan dan sangat merambat di seluruh mancanegara. Nah, berbicara tentang PT Indofood ini juga mengklasifikasikan ke dalam 5 segmen, yaitu yang pertama adalah produk konsumen bermerek, Bogosari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Karena telah cukup lama berdiri, produk dari PT Indofood ini memiliki produk yang bervarians atau yang bermacam-macam, yaitu seperti penyedap rasa, makanan ringan, pasta, serta tepung. PT Indofood ini terus melakukan motivasi untuk meningkatkan kualitas produk di pasarannya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta rekomendasi dari PT Indofood Sukses Makmur ini, mari disimak video selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang SWOT analisis dari PT Indofood Sukses Makmur. SWOT analisis terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yang kedua adalah kelemahan atau weakness, yang ketiga adalah peluang atau opportunities, yang keempat adalah ancaman atau threats. Di sini saya akan membahas tentang kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness dari PT Indofood Sukses Makmur ini. Yang pertama, kekuatan. 1. Produk unggulan atau mie instan sudah terkenal di Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal produk ini? Nah, produk ini adalah buatan dari PT Indofood Sukses Sukamakmur. Produk ini sudah dikenal dari anak-anak hingga orang dewasa loh. Yang kedua adalah memiliki cita rasa khas Indonesia. Nah, PT Indofood Sukses Makmur ini sangat menjunjung tinggi cita rasa khas Indonesia, sehingga banyak produksi mereka seperti Indomie rasa soto Medan, rasa soto Padang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jangkauan distribusi yang luas. PT Indofood Sukses Makmur ini sudah memiliki jangkauan yang luas, bahkan dari Sabang sampai Merauke loh.
Yang keempat adalah memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Dengan kinerja sumber daya manusia yang baik, sangat membantu PT ini dalam mencapai tujuannya dan mencapai kejayaannya. Yang kelima adalah memiliki banyak anak perusahaan. Nah, mereka juga punya banyak anak perusahaan loh, antara lain Aneka Tepung atau Bogasari, distribusi, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah berinovasi menyesuaikan selera konsumen. Tidak diherankan, untuk menyesuaikan dengan kemauan konsumennya, PT ini hingga memproduksi banyak sekali produk dengan rasa yang berbeda. Yang ketujuh adalah biaya produksi yang rendah. PT ini memproduksi banyak sekali produk, namun untuk menghematnya, mereka memproduksi produk dengan satu proses untuk berbagai produk. Contohnya, memproduksi minyak untuk digunakan dalam mie instan ini. Yang kedelapan adalah memproduksi yang sudah terpercaya secara nasional maupun internasional. Dengan melakukan ekspor ke luar negeri dan mempelajari izin luar negeri, PT ini berhasil menembus pasar internasional loh. Yang kesembilan, menganut prinsip bisnis. Mereka menganutnya dengan menyesuaikan dengan undang-undang lokal, dengan praktek kebudayaan dan agama yang berlaku. Yang ke-10 adalah memiliki banyak penghargaan. Dengan merambah dunia internasional, tidak mungkin bahwa PT Indofood Sukses Makmur ini tidak mendapat penghargaan. Penghargaan itu antara lain yang pertama, peduli UMKM, yang kedua, peduli masyarakat, yang ketiga, peduli pengembangan olahraga. Selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama adalah permintaan pasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak permintaan dari para konsumen untuk mengeluarkan produk baru yang belum bisa dilaksanakan oleh PT ini, yaitu menerbitkan berbagai macam rasa dalam produk mereka. Yang kedua adalah terlalu banyak merek dengan kategori yang sama, misalnya Sarimi, Supermi, Popmi. 3 mie instan ini adalah diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur dengan berbeda merek tapi sama. Yang ketiga adalah masih menggunakan perasa buatan. Dengan menggunakan perasa buatan seperti MSG yang tidak baik untuk tubuh, sebaiknya mengkonsumsi produk mie instan dari PT ini harus dihindari jika terlalu sering ya. Yang keempat adalah memiliki banyak divisi sehingga pekerjaan tidak efisien. Dengan banyaknya divisi, maka otomatis pekerjaan tidak berjalan efisien dan sulit terkoordinir dengan baik. 5. Terdapat produk yang mahal. Salah satu produk yang dapat dikatakan mahal adalah minyak bimoli. Minyak bimoli diproduksi di PT Indofood Sukses Makmur. Yang keenam adalah produk sulit dibedakan dengan kompetitor. Dengan banyaknya kompetitor, PT ini maka produknya juga hampir sama, sehingga para konsumen juga sulit membedakannya. Yang ketujuh, harga jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Banyak kompetitor yang memiliki harga jauh lebih rendah dibanding dengan produksi PT ini, seperti produk yang hampir sama antara Supermi atau Indomie dengan Intermi. Nah, mereka sama-sama mie instan, namun memiliki harga yang berbeda. Lebih murah Intermi daripada Indomie. Selanjutnya adalah 60% bahan baku masih impor. Dengan bergantung pada impor, maka nilai rupiah juga akan semakin melemah karena akan ditukarkan ke dalam bentuk dolar. Yang kesembilan adalah banyaknya inovasi rasa untuk produk Indomie. Nah, dengan banyaknya inovasi rasa yang diproduksi, membuat PT ini tidak bisa fokus pada satu produk saja. Yang ke-10, sumber daya manusia yang banyak membuat perusahaan rentan akan goncangan jika sewaktu-waktu terjadi penurunan penjualan. Tidak bisa dipastikan bahwa penjualan akan selalu naik. Jika terjadi penurunan, maka nasib dari sumber daya manusia yang banyak tadi akan terancam, bahkan PT Indofood Sukses Makmur juga bisa saja terancam. Sekian penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dharma Prayogi. Saya akan membahas tentang ancaman dan peluang. Nah, peluang. Yang pertama, pasar yang luas dikarenakan kompetitor dari Indofood tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan.
Kedua, produk dari Indofood diminati di masyarakat dikarenakan memiliki banyak rasa masakan khas daerah. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dan kebijakan dari pemerintah terhadap bea masuk atau bahan yang diimpor dari luar negeri. Yang keempat, daya beli masyarakat naik setiap tahunnya. Yang kelima, PT Indofood telah melakukan ekspansi ke luar negeri khususnya untuk produk Indomie. Yang keenam, pertumbuhan penduduk yang meningkat. Ini dimanfaatkan oleh PT Indofood untuk mendistribusikan produknya. Yang ketujuh, segmentasi yang tidak signifikan. Ini merupakan peluang bagi PT Indofood karena dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, yang tua maupun muda. Yang kedelapan, pola hidup masyarakat yang padat dan serba cepat. Membuat produk dari Indofood diminati karena proses yang cepat dan dapat ditemukan di mana-mana. Ancaman. Yang pertama, PT Indofood tidak berfokus pada satu produk saja, sehingga inovasinya kurang optimal. Yang kedua, persaingan harga kompetitor. Banyaknya dari kompetitor yang menjual produk mereka lebih murah dari produk Indofood. Seperti yang kita tahu, orang Indonesia sangat mempertimbangkan harga dalam membeli suatu produk. Yang ketiga, prasangka buruk dari konsumen mengenai banyaknya MSG yang terdapat pada produk Indofood, sehingga mengurangi minat beli konsumen. Yang keempat, adanya barang pengganti untuk mie instan. Ketika konsumen bosan dengan mie instan, konsumen akan beralih ke produk lain seperti roti. Yang kelima, bahan Indomie masih tergantung pada impor, sehingga akan menjadi ancaman ketika mata uang mengalami fluktuasi. Akan menjelaskan dan memberikan rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan oleh PT Indofood melalui analisis SWOT. Karena dengan menggunakan analisis SWOT, kita dapat mengetahui kelebihan serta peluang yang dimiliki oleh PT Indofood. Selain itu, melalui analisis SWOT, kita juga dapat mengetahui ancaman serta kelemahan yang dimiliki oleh PT Indofood, sehingga seorang manajer dapat mengambil alternatif atau strategi untuk melihatnya sebagai peluang untuk terus mengembangkan PT Indofood. Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan adalah yaitu yang pertama dapat dilihat dari analisis SWOT PT Indofood. Produk Indomie lah yang sangat diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, PT Indofood harus dapat mempertahankan ciri khas dari produk tersebut. Yang kedua, PT Indofood Sukses Makmur harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah-ubah, sehingga dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan seperti apa yang harus dipenuhi dari konsumen. Hal ini dilakukan agar kegiatan produksi berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Rekomendasi yang ketiga adalah PT Indofood Sukses Makmur harus dapat melakukan pengalokasian dan pemanfaatan modal dengan tepat, yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan teknologi PT Indofood sendiri. Yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur harus lebih bijak dalam pemilihan bahan baku agar tidak banyak mengandung bahan kimia yang dapat merugikan para penikmat produk Indofood. Rekomendasi yang kelima adalah dari bagian internal perusahaan. PT Indofood dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap kinerja karyawan secara berkala, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kenaikan golongan atau jabatan karyawan. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, yang berikutnya atau yang nomor 6 yaitu PT Indofood harus melakukan penelitian dan pengembangan yang mana dalam jangka waktu ke waktu, sehingga PT Indofood dapat mengetahui apa nih kebutuhan pasar dari waktu ke waktu. Nah, selain itu juga dengan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, PT Indofood dapat melakukan inovasi baru pada produk mereka yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar dalam periode tertentu. Ketujuh yaitu melakukan gap analysis ataupun analisis kesenjangan untuk memastikan kesesuaian tingkat kompetensi yang dimiliki karyawan dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Nah, yang berikutnya atau yang nomor 8 yaitu merencanakan dan melaksanakan program pelatihan untuk peningkatan kompetensi teknis dan manajerial serta sikap kerja karyawan. Yang kesembilan, ada perusahaan mendorong karyawan bekerja secara profesional yang berorientasi pada produktivitas dan efisiensi secara konsisten. Yang mana tentunya apabila hal tersebut dilakukan, pasti akan memberikan andil yang sangat besar dalam pencapaian kinerja PT Indofood secara impresif. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu
PT Indofood menyediakan berbagai fasilitas, baik itu dalam segi keagamaan, olahraga, maupun kesenian, yang tentunya hal tersebut dapat dipergunakan oleh karyawan sebagai media untuk bersosialisasi, menyalurkan hobi, ataupun mengembangkan diri. Nah, selain itu juga PT Indofood juga bisa mengadakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh karyawan tentunya. Bisa juga dengan melakukan kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan ataupun kegiatan yang bermanfaat lainnya. Nah, itu tadi dia presentasi dari kelompok kami mengenai analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur. Mewakili teman-teman yang lainnya juga, saya mohon maaf karena masih banyaknya kekurangan kami dalam pembuatan video ini. Selain itu juga kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah ataupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.